Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai Anda sekeluarga. Kita berjumpa kembali di dalam program katekisasi bersama dengan kami yang dipersembahkan oleh Reform Broadcasting Ministry atau RBM yang dikelola STTRII, Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia. Sebuah sekolah tinggi teologi yang berlokasi di Kemang Utara, Jakarta Selatan. Sekolah ini didirikan untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, serta konselor-konselor Kristen profesional yang dilatih untuk menjadi tajam, mengerti akan kehendak Tuhan, serta mengerti kebutuhan sekitarnya. Sehingga dengan demikian pelayanan mereka menjadi efektif. Jikalau Anda adalah satu di antara mereka yang terpanggil atau terbeban untuk mempersiapkan diri secara khusus, melayani Tuhan lebih efektif di ladangnya, pertimbangkanlah sekolah tinggi teologi kami. Anda bisa mencari info lebih lanjut mengenai sekolah tinggi teologi Reform Injili Indonesia dengan mengunjungi situs kami di www.sttrii.com www.sttrii.com atau jikalau Anda ingin langsung bercakap-cakap dengan staf kami, Anda punya banyak pertanyaan, maka Anda bisa menghubungi kami lewat telepon di nomor 021 799 0357. 021 799 0357. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita sudah sampai di pertanyaan 51 Katekismus Heidelberg. Pertanyaan 51 Katekismus Heidelberg yang berbunyi demikian. Apa manfaat kemuliaan Kristus, kepala kita itu, bagi kita? Artinya, saudaraku, kalau Kristus itu sudah naik ke surga, dimuliakan, apa manfaatnya buat kita? Maka jawab dari Katekismus Heidelberg adalah, pertama, Dia, Kristus, oleh Roh-Nya yang kudus, akan mencurahkan karunia-karunia surgawi ke dalam diri kita, yaitu anggota-anggota tubuh Kristus ini. Kedua, dengan kuasanya Dia akan melindungi dan memelihara kita terhadap semua musuh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Kristus dimuliakan. Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di sana Dia menyatakan diri sebagai Raja yang memerintah segala sesuatu. Tapi bukan hanya sampai di sana, Dia juga memberikan banyak sekali anugerah kepada kita. Yang pertama-tama, yang paling penting, yang paling esensial, yang merupakan channel atau saluran dari anugerah-anugerah lain yang ada, adalah Roh-Nya yang kudus. Nah, Roh-Nya yang kudus ini adalah Roh yang sama yang sudah menyertai Yesus ketika Dia berinkarnasi. Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Tumbuh besar, dipelihara oleh Roh Kudus dalam kesucian, kemuliaan, dan kuat kuasanya. Menjalani pelayanan di dalam ketaatan, menang atas segala pencobaan dosa, bahkan dituntun sampai mati di kayu salib, menggenapi seluruh rencana Allah. Dia bangkit dari kematian, naik ke surga. Semuanya juga oleh kuasa dari Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang sama, yang mempunyai kuasa yang dahsyat sedemikian rupa,
Inilah yang dicurahkan oleh Yesus ketika dia naik ke surga, dia berikan kepada kita. Roh yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Roh yang menuntun kita kepada kehidupan yang kudus. Roh yang menuntun kita di tengah kesulitan untuk menaikkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh yang memperlengkapi saudara dan saya bagi kegiatan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Roh yang membuat seseorang yang takut menjadi berani demi Kristus. Roh yang membuat seseorang dianggap hina oleh dunia, tetapi sekarang berhikmat di dalam Kristus. Roh yang sama dicurahkan kepada saudara dan saya. Karena Yesus Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karunia-karunia surgawi, kuasa untuk menjadi anak-anak Allah ada dalam diri saudara dan saya. Sehingga iblis, setan-setan, dan dunia ini tidak bisa semena-mena mengganggu saudara dan saya. Karena kita menjadi milik Allah. Roh Kudus, roh yang jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia, ada di dalam kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka manfaat yang kedua adalah dengan kuasanya Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah menjadi raja yang mengatasi seluruh kuasa pemerintahan, kuasa dan kekuatan militer manapun. Dengan kuasanya itu yang tidak terbatas, dia melindungi dan memelihara kita terhadap semua musuh, seperti dikatakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 28. Kristus melindungi semua domba-dombanya, dan tidak ada seorang pun di dunia bisa mengambilnya dari tangan Kristus. Dan Roma pasal 8 juga dikatakan bahwa tidak seorang pun bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Entah itu penderitaan, entah itu peperangan, sakit penyakit, kemiskinan, nelangsa yang tidak berkesudahan. Kematian sekalipun tidak memisahkan kita dari Allah di dalam Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah satu perenungan refleksi yang dalam. Selama ini kita mungkin berpikir, wah, buat apa ya kenaikan Kristus? Apa maknanya kenaikan Kristus buat saya? Apa manfaatnya Kristus dimuliakan? Kristus dimuliakan, saya tetap di sini miskin. Kristus tetap dimuliakan, saya tetap di sini di sudut kamar, jatuh dalam dosa. Kristus betul dimuliakan, tapi lihat, saya tidak mempunyai hidup yang lebih baik. Nah, mungkin kita pernah mempunyai momen-momen seperti itu dalam hidup kita. Nah, tapi sesungguhnya, saudaraku, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam Roh Kudus-Nya tidak boleh kita lupakan. Yang membuat kita berada dan terjebak dalam momen-momen seperti itu adalah dosa-dosa kita. Ingatkah saudara akan firman Tuhan dalam Perjanjian Lama yang berkata bahwa bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, bukan telinga Tuhan yang kurang tajam sehingga tidak bisa mendengar keluhan kita, tetapi yang memisahkan kita dari Allah adalah dosa-dosa kita. Namun, saudaraku, Alkitab juga berkata, sekalipun kamu tidak setia, Allah tetap setia. Ini artinya bahwa perpisahan dengan Allah yang memisahkan kita dari Allah itu adalah dosa-dosa kita yang membuat saudara dan saya tidak lagi bisa memiliki awareness, kepekaan bahwa Allah mengasihi kita. Kita menjadi lupa, kita menjadi buta. Kulit rohani kita menjadi begitu tebal sehingga kita tidak sensitif bahwa Allah itu senantiasa memanggil kita. Sehingga bukan, sekali lagi, bukan Allah tidak memanggil, bukan Allah tidak menyertai, bukan Allah tidak memberkati, bukan Allah tidak memimpin. Tetapi masalahnya adalah kita tidak mau dengar, kita tidak mau dipimpin, kita tidak mau melihat berkat-berkat yang Tuhan berikan, kita hanya peduli kepada semacam berkat yang kita inginkan di dalam nafsu dan keinginan kita. Bukan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan yang kita inginkan.
Inilah yang membuat kita itu seolah-olah menjadi orang-orang yang amnesia. Karena kita terjebak oleh keinginan dosa kita. Sehingga kita tidak melihat betapa besar, betapa dalam, betapa tinggi, betapa lebar dan panjangnya kasih Tuhan kepada kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang kembali kepadanya, menanggalkan dosa kita. Maka saudara akan melihat betapa Tuhan itu besar dan mengasihi kita. Dan manfaat kemuliaan Kristus menjadi kepala kita, bagi kita itu sudah direalisasikan. Janjinya itu tidak pernah Allah tidak tepati. Bahkan sebelum kita bisa dan mampu merasakannya, Allah sudah memberikan. Sebelum kita mengenal Allah, Allah sudah mengenal kita. Sebelum kita tahu bahwa itu adalah berkat, Tuhan sudah memberkati kita. Ada banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang kita salah mengerti, kita anggap itu kutuk. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Tokoh-tokoh di Alkitab juga memberikan banyak kesaksian. Misalnya dalam Nabi Habakuk. Habakuk bertanya, Tuhan sampai berapa lama lagi? Mengapa engkau serahkan umatmu ini ke tangan orang-orang yang tidak bersunat? Mengapa engkau serahkan bangsamu sendiri, umat kepunyaanmu, pada orang-orang yang tidak mengenal engkau? Tapi lihat saudaraku, Tuhan menjawab bahwa aku memakai semuanya itu untuk mendidik anak-anakku. Aku memakai semuanya itu untuk membawa engkau semakin dekat denganku. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak akan pernah mengerti berkat Tuhan luar biasa sampai ketika kita memahami apa yang sebenarnya menjadi kepedulian Allah. Kepedulian Allah bukan kepada harta yang berlimpah-limpah menumpuk. Kepedulian Allah juga bukan kepada kehidupan yang tidak pernah dirundung oleh sakit penyakit kesulitan. Bukan, sama sekali bukan. Tetapi kepedulian Allah adalah hati saudara dan saya. Adakah kita betul-betul jatuh cinta kepada Tuhan? Adakah kita menjadikan Dia satu-satunya Tuhan dalam hidup kita? Saudara mungkin sering mendengar ikrar dari pernikahan, janji nikah. Aku akan mengasihi engkau pada saat kaya maupun miskin, pada saat sakit ataupun sehat. Tidak ada yang memisahkan kita sampai maut menjemput. Nah, misalnya seperti itu. Ini menunjukkan kasih yang luar biasa, bukan? Yaitu bahwa kasih yang tidak dibatasi, tidak tergantung kepada harta benda. Kasih yang tidak tergantung kepada kondisi fisik. Kasih yang tidak bergantung kepada hal-hal yang sangat superficial. Yang hari ini ada, besok pergi. Inilah sebenarnya tujuan dari didikan dan disiplin Allah bagi anak-anak Tuhan. Inilah sebenarnya yang menjadi tujuan dari Allah memerintah kita. Yaitu supaya saudara dan saya dibentuk, didisiplin, ditransformasi sedemikian rupa sehingga menjadi orang-orang yang betul-betul menjadikan Tuhan itu Tuhan di atas segala sesuatu. Dan untuk orang-orang seperti ini Tuhan akan melindungi kita dari musuh-musuh kita. Concern dari musuh-musuh kita itu apa sih? Apa yang menjadi kepedulian iblis yang terutama dalam hidup saudara dan saya? Iblis selalu berusaha dengan satu tujuan, menjauhkan kita dari Tuhan. Tidak ada yang lain. Segala macam cara akan dia buat untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, disinilah saudaraku, Yesus itu dikatakan dia tidak akan membiarkan satu orang pun lepas dari genggamannya. Artinya sekalipun orang-orang Kristen itu pernah jatuh dalam dosa, tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidupnya, tapi Tuhan terus memanggil.
Tuhan terus memanggil dengan karunia-Nya melalui gereja, melalui sahabat, melalui anggota keluarga, suami, istri, mertua, menantu, cucu, siapapun, saudaraku. Kakek, nenek, saudara, Tuhan selalu mengingatkan kita akan anugerah-Nya yang besar dan limpah. Kembalilah kepadaku. Nah, di atas semuanya itu Tuhan memerintah. Tuhan seperti pemimpin orkestra yang memainkan musik, berbagai macam alat musik yang berbeda, untuk menghasilkan bunyi-bunyian atau suara-suara yang menggugah dan mengubah hidup saudara dan saya. Nah, itulah yang dimaksud dengan Kristus itu, dengan kuasanya Dia melindungi dan memelihara kita terhadap semua musuh. Musuh tidak ada yang tahan. Karena pada akhir dari segala sesuatu, anak-anak Allah tidak akan pernah terhilang keselamatannya. Karena keselamatan itu bukan tergantung kepada manusia. Keselamatan bergantung kepada Allah dan berjangkar kepada janjinya yang Dia tidak pernah tarik kembali. Bahkan sudah ditetapkan di dalam kekekalan sebelum dunia dijadikan. Nah, saudaraku, kita lanjut kepada pertanyaan ke-52 dalam Katekismus Heidelberg. Setelah tadi kita membahas panjang lebar pertanyaan ke-51. Di sana dikatakan demikian. Penghiburan apa yang saudara peroleh dari kedatangan Kristus kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati? Nah, dalam pengakuan iman rasuli kita akan mengatakan, aku percaya bahwa dari sana, dari surga, Kristus akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka Katekismus Heidelberg menjawab dengan taktis, singkat, dan jelas, bahwa di dalam segala kedukaan dan penganiayaan, dengan kepala tegak, aku tetap menantikan kedatangan Dia yang dahulu menghadapi pengadilan Allah untuk atau demi kebaikanku, dan yang telah mengangkat seluruh kutuk Allah dariku untuk menjadi hakim yang surgawi. Dia akan membuang semua musuhnya, yang juga adalah musuhku, ke tempat kutuk yang kekal, tetapi akan menyambut aku bersama-sama dengan semua orang pilihannya dalam kesukaan dan kebahagiaan yang di surga. Saudaraku, dengan mengatakan bahwa Kristus akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, artinya saudara dan saya percaya bahwa kita anak-anak Tuhan harus membangun terus-menerus mereorientasi hidup kita untuk kekekalan, bukan untuk dunia. Itulah sebabnya, karena concern atau kepedulian kita kepada segala sesuatu yang bernilai kekal, saudara dan saya tidak takut menderita di muka bumi ini. Jikalau melalui penderitaan kita membawa kerajaan Allah di muka bumi ini, maka jadilah demikian. Jikalau melalui penderitaan kita nama Allah dimuliakan, biarlah kita memuliakan Allah dengan penderitaan. Jikalau melalui sakit penyakit, justru Allah itu kita boleh bagikan kepada orang-orang yang sehat yang di sekitar kita. Marilah kita dengan setia melayani Tuhan. Nah, ini adalah satu kekuatan, saudaraku. Bahwa ketika Kristus datang, Dia ada di pihak kita, kita ada di pihak Dia. Nah, segala penganiayaan akan berhenti, segala kesulitan akan selesai, segala peperangan sampai pada kesudahannya. Maka dengan kepala tegak, saudara dan saya menyambut Tuhan. Thomas Watson memberikan satu kalimat yang indah. Orang yang seumur hidupnya bekerja keras untuk kerajaan Tuhan adalah orang yang akan menutup mata dengan tenang, berpindah dari dunia ini ke hidup yang kekal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah siapkah kita menerima kehadiran, kedatangan Yesus yang kedua kali? Mari kita persiapkan diri. Bekerja keras, tidak takut menderita, tidak takut sulit. Tetapi mari kita takut dosa. Kita takut melawan kehendak Allah. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya mulai hari ini dengan kehidupan yang penuh kemenangan. Kiranya Tuhan dengan Roh-Nya yang kudus yang maha kuasa itu memberkati kita sekalian. Bersama dengan kami, Reform Broadcasting Ministry yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Teologi
Reform Injili Indonesia yang berlokasi di Kemang Utara, Jakarta Selatan.